Karena di sini komunitasnya pemulung, jadi dinamakanlah Kampung Pulung. Lagi ngumpulkan apa, Pak? Sayur ya? Ya. Oh, jadi selain sampah-sampah plastik, sayur juga Sayur diambil dikumpulkan. untuk makanan sapi. Inilah kehidupan masyarakat Kampung Pulung yang sebagian besar berprofesi sebagai pemulung sampah. Selain sampah plastik dan kaleng, sayur-sayuran bekas maupun buah-buahan seperti ini dikumpulkan masyarakat Kampung Pulung untuk dimanfaatkan sebagai pakan bagi ternak sapi mereka. Indonesia Membangun kali ini akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana masyarakat Kampung Pulung mempertahankan hidup mereka, lalu seperti apa mereka berupaya sekuat tenaga untuk mengubah nasibnya. Kita pindah ke sana, Pak ya. Tumpukan sampah menggunung dan aroma yang sangat menyengat. Kondisi ini menyatu dengan keseharian masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas mengais sampah di tempat pembuangan akhir TPA Bukit Pinang, Samarinda. Walaupun keberadaan sampah menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat, namun tidak bagi mereka. Hampir sebagian kehidupan mereka dihabiskan di antara tumpukan sampah. Di tempat ini setiap harinya ada sekitar 100 pemulung yang silih berganti mengais, memilah, dan memilih sampah. Mulai dari sampah plastik, kertas, kaleng, hingga sampah organik seperti sayuran dan buah-buahan serta makanan sisa. Keberadaan para pemulung cukup membantu mengurangi jumlah sampah. Namun demikian, perbandingan antara sampah yang berhasil dipulung dengan sampah yang masuk ke TPA sangat jauh. Per hari, sampah yang masuk ke TPA sekitar 686 ton. Sementara pemulung hanya mampu mengais sampah tidak lebih dari 1 ton per hari. Itu pun hanya sampah jenis tertentu. Luas area TPA Bukit Pinang yang telah beroperasi sejak tahun 1995 sekitar 10,5 hektar. Dengan sistem open dumping yang diberlakukan, pemanfaatan TPA Bukit Pinang sebenarnya sudah melampaui kapasitas. Apalagi pertumbuhan penduduk kota Samarinda terus meningkat, yang mau tidak mau berpengaruh pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Namun demikian, pemerintah kota Samarinda masih memiliki keterbatasan untuk memindahkan keberadaannya. Untuk lahan yang ada dipakai sekitar 10,5 hektar, yang sudah terpakai mungkin 10 hektar, jadi mungkin sisa 30%-an aja. Dengan adanya TPA Bukit Pinang ini, aktivitasnya sudah cukup meningkat. Jumlah pemulung yang ada sebenarnya TPA Sambutan tidak ada jumlah pemulungnya, nggak ada. Ya, kalau di sini kan memang dulu mulai tahun 95 difungsikan itu kan memang masyarakat yang mendekat ke TPA. Nah, dengan jumlah yang ada sepengetahuan saya sekitar 80 sampai 100. Jadi mungkin dalam pengurangan sampah termasuk sampah memanfaatkan sampah organik atau plastik itu ya cukup lumayan sih untuk mengurangi lokasi yang overload ini. Deretan kendaraan pengangkut sampah antri untuk menurunkan angkutan menjadi pemandangan setiap saat di sini. Para pemulung yang sudah berjaga langsung mulai memilih dan memilah sampah tersebut
karena tidak menunggu lama, sampah-sampah tersebut akan diratakan menggunakan alat berat. Pemulung dapat ditemui setiap saat di TPA Bukit Pinang. Mengingat angkutan sampah juga datang sini berganti 24 jam. Sampah-sampah yang telah berhasil dikumpulkan, selain ditumpuk khusus untuk plastik dan kertas, sampah organik berupa sisa sayuran dan sisa makanan langsung diangkut ke rumah untuk disiapkan sebagai makanan ternak sapi. Inilah perkampungan tempat tinggal para pemulung di TPA Bukit Pinang. Lokasinya tepat berada di samping TPA, bahkan jaraknya sangat dekat. Meski dalam regulasi ketentuan jarak TPA dengan pemukiman minimal 500 meter, namun tidak berlaku untuk perkampungan ini. Sebagian besar penduduk di sini berprofesi sebagai pemulung. Dan ini kemudian menjadi alasan perkampungan ini diberi nama Kampung Pulung. Walaupun terbilang berada di daerah perkotaan, namun masyarakat di Kampung Pulung masih menemui banyak tantangan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bahkan sarana air bersih. Akses jalan menuju perkampungan yang juga penuh keterbatasan, bangunan rumah yang berjajar tidak teratur menjadi pemandangan khusus di sini. Bahkan beberapa kandang sapi berada berdampingan dengan tempat tinggal mereka. Dulu kan gini, karena mungkin dari tahun ke tahun lama kan, terus beberapa tahun belakangan ini ada wali kota masuk terus menangkap gas metan, kan ceritanya begitu. Jadi mungkin cari-cari nama yang cocok gimana, karena di sini komunitasnya pemulung sebagian besar kan, jadi dinamakanlah Kampung Pulung. Kalau di situ sekitar yang sekarang ini 30 kakak. Kalau permasalahan sih banyak. Awal-awalnya listrik, yang kedua air bersih, ya sampai sekarang kalau air bersih. Nggak punya, jadi kalau beli otomatis kan lebih mahal daripada yang di kota. Nggak ada pilihan, mau bagaimana lagi. Ya seandainya ada pilihan atau kita pekerjaan yang ini ya mungkin aja nggak mau tinggal di sini. Siapa sih yang mau dekat sama pembuangan? Pendapatan sih bervariasi kita. Kan tidak selalu kita mungkin setiap hari, kadang kalau kita kerja juga terlambat atau mungkin ada kegiatan lain, ya sebentar aja. Jadi nggak bisa dipatok 1 bulan sekian, nggak bisa. Kampung Pulung pernah menjadi kampung ternak sapi saat pemerintah memberikan bantuan sapi kepada para pemulung. Program tersebut dulu diadakan salah satunya karena banyaknya sampah sisa makanan dan sayuran di TPA. Namun kini hanya beberapa penduduk saja yang masih memeliharanya.
Terdapat pemandangan berbeda kali ini di Kampung Pulung. Saat masyarakat berbondong-bondong datang menuju ke sebuah rumah. Dan saya pun turut ikut bersama warga lainnya. Ini adalah jadwal masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan rutin setiap sebulan sekali. Kegiatan ini digagas oleh sebuah komunitas mahasiswa yang menamakan diri sebagai Komunitas Kampung Hepar. Inilah Ainur Basirah, Ketua Komunitas Hepar yang merupakan mahasiswi kedokteran Universitas Mula Warman. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswi kedokteran, ia dan teman-temannya dari berbagai fakultas di Universitas Mula Warman masih mampu membagi waktunya untuk mengabdikan diri di Kampung Pulung. Inilah salah satu kegiatan Mbak Ainur bersama teman-teman yang tergabung dalam komunitas Hepar, yakni memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di Kampung Pulung. Dan mengingat memang pemeriksaan kesehatan ini sudah jarang sekali dilakukan, tidak ada petugas beberapa tahun terakhir yang datang ke kampung ini untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, sehingga keberadaan dari komunitas Hepar dengan kegiatannya yaitu melakukan pemeriksaan secara gratis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kampung Pulung ini. Jadi harus tetap diperhatikan kesehatan. Lagi bapak-bapaknya nih kerjanya apa Pak? Bawa ya itu bahaya atau enggak? Kalau misalnya karena enggak kandung ya Pak ya. Nah, jadi bawa karung di atas kepala. Mengumpulkan masyarakat Kampung Pulung awalnya bukanlah perkara mudah bagi Ainur. Apalagi masyarakat di sini setiap hari harus mengais sampah untuk mempertahankan hidup. Awalnya kan namanya Kampung Pulung ya. Terus saya cari judul yang menarik supaya proposal itu di ACC. Karena saya dari kedokteran, judulnya itu harus menyangkut tentang kedokteran. Carilah saya nama apa sih yang bagus. Oh, ketemu Hepar. Hepar kan kalau bahasa kedokterannya artinya hati. Terus saya berpikir kalau misalnya satu timnya ini kita bekerja dengan hati, ya insya Allah kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Jadinya nyari kepanjangannya Hepar kira-kira apa ya. Goalsnya kegiatan ini kan tempat ini bisa masyarakatnya sehat, healthy, terus warna-warni, color up, dan rekreasi. Jadi bisa tempat wisata yang unik lah pokoknya di Samarinda ini. Jadinya Hepar, healthy, color up, and recreation. Jadilah. Karena di awal memang hanya bimbingan belajar begitu ya? Jadi hanya cuman bimbingan belajar di Sabtu Minggu, dan pelajarannya pun belum kayak sekarang dia kayak menjurus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dulu yang penting datang, anak-anaknya mau belajar apa, ada PR, kita bantu. Belum ada kayak struktur dari awal mau belajar apa, terus nanti pencapaiannya apa. Lalu apa yang membuat Nur terketuk begitu untuk melanjutkan program tadi dan akhirnya hingga sekarang mengabdi di kampung ini? Dari situ kan ada permintaan dari Mbak Pujinya itu. Dari situ kayak melihat kondisi anak-anaknya juga di sini, ada permintaan juga dari anak-anaknya sama dari terutama bapaknya Puput. Katanya, orang tua, iya, salah orang satu tua, anak salah di satu sini, anak ya? di sini. Katanya sebenarnya Kak Ainur, kami ini merasa terbantu dengan adanya bimbingan ini. Kita tidak perlu bayar-bayar lagi buat les karena sudah ada yang meleskan. Cuman warganya di sini belum semua mengerti kalau pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Jadi walaupun misalnya yang menerima itu cuman beberapa warga, tetap teruskan aja. Lambat laun nanti warganya juga bakalan sadar kalau misalnya pendidikan itu buat anak-anaknya itu penting.
Nah dari situ saya berpikir, iya ya kasihan anak-anaknya. Nanti kalau misalnya mereka tidak diberikan pengajaran seperti itu, mereka mindsetnya ya sudah sampai SMP, SMA sudah kerja jadi pemulung aja lagi. Jadinya mereka tidak tahu bahwa ada profesi-profesi di luar sana yang menurut saya menjanjikan gitu. Jadi untuk Kampung Hepar ini ada 4 bidang Kak, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. 4 ini yang menjadi permasalahan utama kan yang di sini. Jadinya 4 bidang, karena Ainur awalnya cuma berdua, cari teman yang bisa megang di ekonomi dan di bagian lingkungan. Karena Ainur kan dari kedokteran jarang main keluar, untuk teman-teman dari fakultas lain itu jarang punya. Jadinya karena ada grup di Line, manfaatkan itu, nyari teman-teman yang fakultas ekonomi sama teknik lingkungan, apakah ada yang ingin gabung bersama kami di tim Kampung Hepar. Setelah ada BCN itu, nemulah ya Kak Samira dari Fakultas Ekonomi, langsung PC, Nur, saya Samira Ulfa, ini dari Fakultas Ekonomi, mau bantu, kira-kira boleh Kak? Ya, sudah dapat 2 orang itu, yang satunya Herlita dari teknik lingkungan, jadilah kami satu tim 4 orang. Selain belajar, anak-anak di Kampung Pulung juga diajarkan taat untuk beribadah. Meskipun dalam kondisi serba keterbatasan, komunitas Kampung Hepar mampu menghadirkan semangat tersendiri bagi anak-anak. Aktivitas komunitas Kampung Hepar tidak hanya sebatas bidang kesehatan dan pendidikan, namun mereka juga harus menjangkau dari sisi perekonomian dan lingkungan. Dengan membekali warga, khususnya para wanita atau ibu-ibu, membuat boneka edukasi berbahan dasar dakron yang didapat dari hasil memulung bekas bantal atau boneka rusak, Ainur dan teman-temannya kini telah mampu memberikan penghasilan baru. Bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat khususnya di kampung menjadi kepuasan tersendiri. Ini pun juga dirasakan oleh Samira Ulfa, salah seorang anggota dari komunitas Kampung Hepar. Awalnya memang susah sih untuk ditarik, tapi lama-kelamaan kami buat satu kegiatan yang memang pekerjaan mereka tidak terganggu, tapi mereka mendapatkan uang di kegiatan ini. Salah satunya boneka ini, jadi kita memberikan gaji lah istilahnya kepada ibu-ibunya. Kalau misalnya membuat satu paket ini, kita kasihkan honor nih segini, jadi mereka juga tertarik dengan kami. Uangnya entar Bu ya? Ya, ya. Nanti yang ya, pengantar. Ya, Assalamualaikum. Boneka hasil olahan masyarakat bersama komunitas Kampung Hepar selain dijual online, kini juga telah mendapatkan pesanan dari toko mainan.
Keuntungan penjualan boneka sebagian diberikan kepada masyarakat yang membuat dan sebagian lainnya digunakan sebagai uang kas untuk operasional komunitas. Semangat generasi muda komunitas Kampung Hepar menjadi motivasi bagi masyarakat sekitar untuk peduli dengan keadaan mereka. Ternyata, di tengah keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Pulung, masih ada harapan untuk merubah nasib mereka. Ainur bisa jahit dari situ juga, makanya bisa ngajarin. Ya, yang kita harapkan sih, yang saya bilang tadi, artinya regenerasi aja. Ini kan seumpamanya sudah selesai, terus apa kita? Ya kan itu aja. Kalau kami sih, keluarga atau saya pribadi ya oke-oke aja, artinya sangat mendukung dengan adanya gagasan-gagasan mahasiswa ini. Ya salah satunya memajukan kampung kami kan. Ya itu tadi aja, kita berharap mudah-mudahan ada lagi Ainur atau Samira yang datang ke sini gitu loh. Kalau setelah mereka ini. Ahmad kalau besar mau jadi apa? Polisi. Kalau Abila? Wah, tentara. Kalau Indah mau jadi apa kalau besar? Jadi artis. Wah. Ya, mengubah Kampung Pulung menjadi Kampung Hepar tentu bukanlah hal yang mudah. Namun masyarakat di sini terus berupaya dan bersemangat untuk mengubah kampungnya menjadi lebih baik. Seperti anak-anak di sini yang memiliki banyak sekali cita-cita namun bukan untuk menjadi pemulung. Demikianlah Indonesia Membangun dari TVRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa.